Bagi yang tidak kenal Bob Sadino, semasa hidupnya dia memiliki gaya nyentrik dengan kemeja dan celana jeans pendek bukan tampilannya, namanya sendiri bukan nama asli, lah Bambang Mustari Sadino. Nama Bob muncul dari sebuah akronim bukan orang biasa, kemudian akhirnya nama itu dipakai hingga akhir hayatnya. Walaupun nyentrik Bob merupakan pengusaha sukses dari usaha agrobisnis dan supermarket, yaitu jaringan supermarket kelas atas, nama perusahaan daging olahan bernama Kamput dan perusahaan khusus ekspor sayur mayur bernama Kampar, bukan hanya soal tampilan karakternya juga sangat low profile. Box tidak suka dibilang sukses. Bahkan dia sendiri pernah bilang tidak tahu kata sukses itu apa sih sebenarnya, bagi dia hidup seperti itu adalah sebuah kebebasan. Walaupun begitu, hidup Bob telah menginspirasi jutaan orang di Indonesia. Lahir dari keluarga yang cukup, bahkan kalau dibilang berlebih waktu dia berumur 19 tahun. Orang tuanya meninggal mewarisi seluruh harta warisan keluarganya karena saudara kandung yang berjumlah 4 orang lainnya, dianggap sudah mapan kemudian dia menghabiskan sebagian hartanya untuk keliling dunia. Dalam perjalanan juga sempat tinggal di Belanda selama 9 tahun, di sana dia bertemu istrinya dan kemudian menikah pada tahun 1967, Bob dan keluarganya kembali ke Indonesia dan membawa 2 Mercedes miliknya, salah satu mobilnya dia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang. Suatu hari ia keluar dari perusahaan tempatnya bekerja dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertamanya yaitu menyewakan mobil Mercedes miliknya dan dia menjadi sopir dari mobil tersebut. Sayangnya suatu hari mobil itu disewakan dan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan rusak parah. Karena tidak punya uang untuk memperbaiki mobilnya, Bob akhirnya bekerja sebagai tukang batu selama hampir setahun. Itu merupakan momen hidup bahkan ia sempat depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Hingga suatu hari, temannya menyarankan Bob untuk memelihara ayam. Uniknya dia baru sadar ada perbedaan antara telur Indonesia dan telur yang dia lihat di Eropa dan Amerika. Kemudian dia menulis surat kepada temannya yang tinggal di Belanda untuk minta dikirimkan anak ayam yang bisa bertelur, padahal saat itu juga nggak tahu ayam apa itu. Bukan hanya nggak tahu jenis ayam ya, dia juga meminta pada temannya untuk mengirimkan majalah tentang bagaimana cara memelihara ayam. Saat pertama kali berjualan, telurnya sulit laku karena bentuknya yang berbeda dengan telur ayam Indonesia pada umumnya. Untungnya di daerah Bob tinggal yaitu di Kemang ada beberapa orang asing yang tinggal di sana. Karena dia dan istri fasih berbahasa Inggris, telur yang dijualnya pun laku. Lama-kelamaan bisnisnya pun semakin berkembang hingga merambah ke bisnis supermarket premium yaitu Kenchi. Dalam budidaya sayur mayur sehat, tidak suka terlalu banyak teori yang penting. Kerjakan berani dan biarkan hidup mengalir. Ada nasihat yang menarik ketika ditanya, apa sih langkah-langkah untuk bisa sukses berbisnis? Memberikan beberapa tips yang mungkin berguna. Pertama, hilangkan rasa takut ketika memulai apapun. Aku tidak ada uang, aku tidak ada modal, takut gagal. Takut resiko, tinggalkan semuanya. Kedua, jangan berharap. Karena setiap ada harapan, maka di belakangnya pasti ada kekecewaan. Jadi kalau kamu berharap banyak, maka kamu akan banyak kecewa. Kalau tidak mau kecewa, ya jangan berharap. Ketiga, harus punya kemauan, bukan hanya sekedar mau, tapi harus dijalankan bersamaan dengan tekad dan berani mengambil peluang. Keempat, harus tahan banting dan jangan cengeng. Bob kemudian berikan contoh, ada orang mau usaha bilangnya nggak ada uang, ketika dekat si uang, orang tersebut masih bingung mau usaha apa. Ketika dikasih usaha, apa orang tersebut masih ngeluh lagi, di mana pemasarannya itu adalah tipe orang yang sulit berhasil ketika berbisnis. Yang terakhir, jangan lupa bersyukur. Jika kamu bilang kalau hidup kamu susah, banyak orang yang lebih susah dari kamu. Jika kamu bilang kalau kamu kaya, banyak orang yang lebih kaya dari kamu. Di atas langit masih ada langit. Itulah alasan kenapa bersyukur itu sangat penting. Selain tips bisnis, Bob juga pernah berkata, kalau mau kaya nggak usah sekolah. Tentu saja pernyataannya jadi kontroversial, apalagi di kalangan akademisi. Hal ini harus dilihat lebih dalam makna di baliknya. Ada kebijaksanaan di balik kata-kata Bob yang kontroversial. Ia membedakan orang yang sekolah tinggi dan tidak menjadi kabut, dan jalanan di kampus. Seseorang akan dididik dengan banyak teori, tapi ketika terjun langsung ke masyarakat atau bahasa, buatlah jalanan orang tersebut kesulitan. Sedangkan seseorang yang tidak sekolah tinggi, sulit mendapatkan pekerjaan. Maka mau tidak mau, orang tersebut pasti akan langsung terjun ke jalanan untuk berbisnis. Nah,
jadi bagaimana kalau sudah terlanjur sekolah tinggi? Tapi mau pindah jalur perjalanan, alias berbisnis, saran dari Bob adalah kita harus tahu perbedaan antara orang pintar dan orang goblok. Orang pintar kebanyakan ide, dan akhirnya tidak ada satupun yang jadi kenyataan. Sedangkan orang goblok cuma punya satu ide, dan itu jadi kenyataan, akhirnya tidak pernah melangkah. Sedangkan orang goblok nggak pernah mikir, yang penting melangkah saja. Orang pintar maunya cepat berhasil, cepat kaya, padahal semua orang tahu kalau itu nggak mungkin. Orang goblok cuma punya satu harapan, hari ini bisa makan. Itulah beberapa perbedaan antara orang pintar dan orang goblok. Untuk pindah jalur yang paling pertama dilakukan, adalah buat dirimu jadi orang goblok dulu. Maksudnya apa, kita harus bersedia melepaskan semua kepintaran, dan kemudian langsung praktek, memberikan contoh. Orang bisa cari untung atau cari rugi, semua orang sepakat kalau bisa cari untung, tapi mau punya pendapat lain kalau dia berbisnis. Dia menjelaskan kalau orang bisnis cari untung. Apakah selamanya dia untung? Tentu saja tidak. Sama halnya ketika orang bisnis cari rugi, apakah selamanya dia rugi? Tentu saja tidak. Jadi tidak ada bedanya antara orang berbisnis cari untung atau cari rugi. Dua hal itu sama saja. Bagi kebanyakan orang pasti merasa aneh dari pola pikir itu, tapi ada kebijaksanaan di belakangnya. Bisnis cari rugi, sehingga jika dia rugi, dia tetap semangat. Dan jika untung maka rasa syukurnya akan bertambah. Setelah menjadi pengusaha sukses maka dia akan menganggap dirinya sebagai orang yang mandiri, dia tidak lagi bergantung pada orang lain, karena sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat diketahui informasi ini.